Saudara-saudara, kali ini kita akan belajar lagi tentang mengapa Maria disebut Ratu Surga. Alasannya, gelar Bunda Maria sebagai Ratu Surga berhubungan dengan gelar Bunda Maria yang lainnya, yaitu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus yang adalah sang raja di atas segala raja di atas bumi ini. Mengapa Bunda Maria disebut Ratu Surga? Satu, kitab suci mengajarkan bahwa para kudus di surga akan menerima mahkota kehidupan, terlebih Bunda Maria yang adalah orang kudus yang terbesar. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Tuhan memberikan mahkota kebenaran kepada orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik, dengan memelihara iman. 2 Timotius 4:8. Jika ini berlaku untuk Rasul Paulus, hal ini pasti lebih berlaku lagi untuk Bunda Maria yang ketaatan imannya terus terpelihara sejak mengandung Tuhan Yesus sampai mendampinginya di bawah kaki salib. Kesetiaan Bunda Maria bertahan sampai akhir, mendatangkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Lihat Yakobus 1:12, 1 Petrus 5:4, Wahyu 2:10. Janji mahkota kehidupan yang lebih ini digenapi secara istimewa dalam diri Bunda Maria, seorang yang sungguh beriman dan telah lebih dahulu dipilih Allah untuk melahirkan Kristus putranya. Di dalam Maria dipenuhi janji Tuhan yang memberikan kerajaan yang mulia dan mahkota yang indah dari tangan Tuhan kepada orang-orang yang benar. 2. Sabda Tuhan menggambarkan Bunda Maria sebagai perempuan yang bermahkota 12 bintang. Kitab Wahyu 12 menyebutkan penglihatan Rasul Yohanes akan surga, di mana terlihat sang tabut perjanjian, yaitu seorang perempuan yang berserubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan bermahkota 12 bintang. Lihat Wahyu 11:19, Wahyu 12:1. Tanda besar di langit itu yaitu perempuan tersebut adalah Bunda Maria, sebab anak Allah yang dilahirkannya dan yang akan mengembalakan semua bangsa itu adalah Kristus. 3. Dasar kitab suci disebutkan bahwa ratu kerajaan yang duduk sebelah kanan raja adalah Bunda sang raja. Dalam perjanjian lama, ratu kerajaan bukanlah sang raja, namun adalah ibu sang raja yang disebut Gebiterah, ibu suri. Sebab di masa itu raja dapat mempunyai lebih dari satu istri, sedang ia hanya mempunyai satu ibu. Gebiterah ini dihormati bersama sang raja dan namanya dicantumkan bersama dengan setiap raja Yehuda yang merupakan keturunan Raja Daud. Dalam kitab Raja-Raja yang pertama dikatakan bahwa Ratu Betseba menghadap Raja Salomo dan Raja Salomo memberikan tempat duduk tahta kepada bundanya di sebelah kanannya. Kitab Mazmur yang mengisahkan bahwa permaisuri berpakaian emas berada sebelah kanan sang raja yang mengacu kepada Raja Kristus. Gelar Ratu Surga yang mengacu pada Bunda Maria tidak sama dengan istilah surga yang disebut dalam Yeremia 7:16-44-17. Sebab Gebira mengacu pada ibu sang raja dari keturunan Yehuda, sedangkan Meleket mengacu pada dewi kesuburan bangsa-bangsa Semit, yaitu Astoret dan Astarte. Dasar kitab suci Wahyu 12:1, seorang perempuan berserubung matahari dan bermahkota 12 bintang. 1 Raja-Raja 2:19, Rasul memberi ke tempat kepada Betseba ibunya di sebelah kanannya, demikian pula Kristus kepada ibunya. Nehemia 2:6, Bunda sang raja sebagai ratu duduk di sisi raja. Mazmur 45:10, permaisuri berpakaian emas dan ofir berdiri sebelah kanan sang raja. 2 Timotius 4:7-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa baginya telah tersedia mahkota kebenaran karena telah memelihara iman. Yakobus 1:12, mereka yang bertahan sampai kesudahan akan menerima mahkota kehidupan. 1 Petrus 4:5-4, Gembala Agung akan memberikan kamu mahkota yang tidak dapat rayu. Ya, Wahyu 2:10,
dan sebagai berikut. Tradisi suci. 1. Santo Athanasius. Jika sang anak adalah raja, maka ibu yang melahirkannya adalah layak, sungguh pantas disebut sebagai ratu dan yang berkuasa. Santo Efraim, wanita muda dan surgawi, majikan, ratu, lindung dan jagalah cair di bawah sayapmu, supaya jangan setan, penabur kebencian, kehancuran, berkuasa atasku, supaya jangan musuh jahat berjaya atasku. Santo Andreas dari Krete, bundanya yang tetap perawan, yang dari rahimnya Tuhan mengambil rupa manusia. Kini dipindahkan olehnya dari tempat tinggalnya di dunia menjadi ratu umat manusia. Santo Bernardinus dari Siena, ketika Maria setuju untuk menjadi bunda dari sabda ilahi, maka oleh persetujuannya ia memperoleh gelar ratu bagi dunia dan semua ciptaan. Santo Louis de Montfort, Tuhan menjadikan Maria itu ratu surga dan bumi, pemimpin pasukannya, pembagi rahmatnya, pekerja mujizat-mujizatnya, penghancur musuhnya, dan penolong setia dalam pekerjaan-pekerjaannya dan kemenangannya. Betapa tepatnya ketika Santo Albertus Agung menghubungkan sejarah Ratu Esther dari kitab Esther sebagai gambaran Ratu Maria kita. Berdiri dari Raja Athanasius, Raja Ahasuerus, dan memohon bagi bangsanya. Jika engkau berkenan padaku, oh Raja, kabulkanlah permohonanku demi bangsaku. Lalu karena kasihnya kepada Esther, Ahasuerus mengabulkan permohonannya dan mendekatkan keselamatan bagi bangsa Yahudi. Maka bagaimana Tuhan dapat menolak Bunda Maria yang dikasihnya dengan limpah ketika ia mohon bagi bangsanya, itu para pendosa yang mempercayakan diri mereka kepadanya. Dasar magisterium Paus Pius XII dalam Ad Cœli Reginam. Ini Paus Pius XII. Berikut Paus Pius XII dalam Apostolic Munificentissimus Deus. Konsili Vatikan II, konstitusi tentang gereja Lumen Gentium, Katekismus Gereja Katolik 966, dan diskusi lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih.